Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty Channel. Kali ini pada pagi hari ini kami tengah berada di wilayah Kalurahan Pajang, atau tepatnya di Jembatan Ulung Pajang Laweyan Surakarta, yang pada saat itu pada tanggal 23 Desember tahun 2016 kegunaannya telah diresmikan oleh Wali Kota Surakarta Hadi Rudiatmo. Jembatan Ulung ini jembatan yang menghubungkan dari Kampung Batik Laweyan dengan Kampung Pajang, yang keduanya merupakan wilayah dari Kecamatan Laweyan. Kali ini kami tidak akan membahas masalah heritage keberadaan baik itu Kampung Batik Laweyan ataupun itu Kampung Pajang, karena keduanya memiliki nilai historis yang sangat tinggi, mempunyai nilai heritage yang cukup tinggi, mempunyai nilai sejarah. Bahkan dari kedua kampung ini sehingga menjadikan kota Solo ada. Artinya kalau dari Kampung Pajang sendiri merupakan semacam tanah dari kerajaan Kasultanan Pajang, yaitu Kasultanan nomor 2 yang ada di Jawa Tengah setelah keraton atau kerajaan Demak. Pastinya kalau dibahas tentang masalah Kampung Pajang yang notabene bekas semacam wilayah yang pada saat itu pernah berjaya dengan masyhurnya Keraton Kasultanan Pajang dengan rajanya yang pada saat itu Sultan Hadiwijaya Maskarebet, atau yang populer dengan sebutan Joko Tingkir. Akan halnya Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan ini posisinya ada di sebelah timur dari Jembatan Ulung. Mungkin satu-satunya jembatan yang ada di kota Solo yang wujudnya melengkung, tidak lagi datar pada umumnya, melainkan melengkung. Kembali kali ini kami tidak akan membicarakan masalah keberadaan baik itu Kampung Pajang maupun itu Kampung Batik Laweyan, melainkan kami akan membahas tentang yang selama ini belakangan ini ramai dibicarakan banyak orang, baik itu dari Kampung Pajang sendiri maupun dari Kampung Batik Laweyan. Artinya belakangan ini banyak dibicarakan tentang keunikan dari Jembatan Ulung, jembatan melengkung yang ada di antara Kampung Pajang dan Kampung Laweyan. Kali ini yang kita soal masalah angkernya jembatan melengkung Ulung yang ada di Kampung Pajang maupun Kampung Laweyan. Jembatan yang sudah berada sekitar 5 tahun yang lalu ini, keberadaannya ternyata tidak sesuai dengan kondisinya yang sangat indah, bagus, rapi, dan bersih. Ternyata kondisinya sekalipun itu rapi, bersih, dan benar-benar indah dengan bangunan jembatan dan ornamen ukiran dari besinya,
Namun ternyata tidak sesuai jika malam mulai menjelang. Ternyata jika mulai saatnya adzan maghrib dikumandangkan, suasana jembatan Melengkung Ulung Pajang ini benar-benar angker, menyeramkan. Dari mereka yang bercerita, baik itu orang Lawian maupun orang Pajang sendiri, ada beberapa kali kejadian yang menimpa tukang ojek yang menjemput penumpang, juga GoFood yang mengambil dan mengantar pesan makanan, serta orang yang melintas pada tengah malam hari, dikarenakan memang jembatan Ulung Pajang ini merupakan jembatan alternatif, semacam jembatan untuk istilahnya mempersingkat waktu perjalanan. Adalah beliau Mas Didi. Mas Didi ini kebetulan tinggalnya tidak jauh dari keberadaan jembatan Ulung Melengkung Pajang ini. Kepada Liberty Channel saat itu dia menceritakan kalau beberapa temannya yang bekerja sebagai pengojek online, juga semacam Gojek on food, Gojek semacam pengantar makanan, beberapa kali ada temannya yang saat menerima pesanan dengan sesuai aplikasi yang ada di handphone, saat itu menunjukkan titik pertemuan di pas jembatan Ulung Melengkung yang ada di sebelah timur ini, di sebelah timur ini. Nah, ketika si pengojek itu datang sesuai dengan pesanan yang diminta, mendadak si pengojek ini ketakutan karena pada malam itu sekitar pukul 11 ternyata tidak ada satupun orang yang ada di sekitar jembatan Ulung Melengkung Pajang. Hanya ada sosok seorang wanita yang berdiri di atas semacam halte. Sebenarnya ini bukan halte, ini semacam pelataran ya, pelataran dari dari semacam toilet wisata yang dibangun di Kampung Batik Laweyan ini. Setelah berkoordinasi sesuai dengan pesanan, ternyata mendadak si pengojek tadi langsung ketakutan, langsung ambil langkah 1000. Ternyata wanita cantik tersebut dengan baju serba putih serta rambut panjang, mata berbinar-binar merah, ternyata muncul dari sebelah timur jembatan Melengkung Pajang. Bisa jadi dia adalah kuntilanak yang keluar dari makam Kampung Keramat. Makam Kampung Keramat ini ada di Kampung Batik Laweyan, persis ada di sebelah timur dari jembatan. Saat itu pula si pengojek langsung lari terbirit-birit, sehingga tanpa pikir panjang lagi dia langsung lari ke arah utara ke jalan besar. Sekitar 100 meter dari jembatan Ulung ini ke utara memang jalan raya Dr. Rajiman. Nah,
masalah pertama selesai, ternyata kali kedua cerita yang lebih menyeramkan muncul lagi yang dialami oleh mereka, tukang Gojek, GoFood yang mengantar makanan. Sesuai dengan aplikasi yang dijanjikan di nomor handphone, beliau menghendaki pertemuan ada di yang tertera di nomor aplikasi handphone tersebut. Ternyata setelah GoFood sampai tujuan, ada kembali seorang wanita dengan baju serba putih, rambut terurai panjang, matanya melotot tajam dan berbinar kemerahan, berdiri di sekitar semacam prasasti yang menyatakan bahwa ini jembatan Ulung Pajang Lawean. Lagi-lagi si tukang GoFood tersebut tanpa pikir panjang lagi, tapi untuk kali ini bukan lari ke arah utara ke jalan besar, melainkan ke arah sebelah timur dari makam Keramat. Kembali lagi terjadi masalah misteri unik yang belum lama dialami oleh dua orang semacam suami istri, pasangan suami istri, datang dari arah Kampung Pajang sekitar jam 12 malam. Mendadak sepeda motornya berhenti tepat di jalan masuk, jalan pertama jembatan Ulung dari sebelah timur. Pas berhenti di sekitar sepeda motor tadi lah. Begitu berhenti, namun karena keduanya bisa jadi mungkin karena beliau orang yang benar-benar paham dengan dunia gaib, ataupun mereka semacam ustadz dan ustadzah, bukannya lari ketakutan, malah yang dilihat semacam pocongan anak-anak wanita, anak-anak perempuan sekitar berusia 12-15 tahun, persis berdiri di pagar makam Keramat yang pas di belakangnya tumbuh besar pohon randu alas. Dari bawah pohon randu alas yang banyak pusara ini, anak remaja yang berpakaian semacam pocongan, hanya saja wajahnya tidak tertutup, hanya semacam kapas menutup kedua lubang hidungnya, mulutnya tersenyum seakan menyapa pasangan kedua suami istri itu. Di sini pas, di sini di pohon singkong ini yang keluar dari belakangnya pohon alas randu. Karena keberanian kedua orang yang mengenal betul tentang dunia gaib, atau karena dia dikenal sebagai ustadz dan ustadzah, bukannya lari ketakutan, melainkan ditanya semacam ada sedikit dialog kecil yang pada saat itu bukannya menyeringai, bukannya menakutkan, malah si anak perempuan tadi menangis minta diantarkan ke daerah Danyung. Danyung ini semacam TPU, tempat pemakaman umum yang ada di wilayah selatan kota Solo yang sudah masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kembali tanpa rasa takut sedikitpun, kedua pasangan suami istri itu langsung membacakan doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran yang diambil dari surat-surat tertentu. Mendadak pocongan anak kecil yang
anak kecil wanita yang sekitar berumur 15 tahun tadi hilang dari lokasi pemakaman Kampung Keramat ini. Sepertinya tidak mengherankan lagi jika kondisi jembatan Ulung Melengkung Pajang ini dikenal misterius dan angker. Pasalnya pada sisi timur ada beberapa bagian kuburan yang harus dipindahkan karena ada semacam untuk lokasi pembuatan jembatan Ulung Melengkung dari arah Kampung Lawian. Sehingga tidak mengherankan lagi kalau bagian dari jembatan Ulung Melengkung yang ada di Lawian ini, yang ujungnya ada di Lawian ini, kalau angker, misterius, karena memang bekas dari lokasi pemakaman. Tidak demikian dengan jembatan Ulung Melengkung Pajang yang ada di sebelah barat, karena di sana benar-benar merupakan tempat hunian warga atau penduduk setempat yang tinggal di Kampung Pajang. Belakangan ini ternyata di Kampung Batik Lawian banyak mereka, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa ngerumpi di wedangan baik pagi, sore maupun malam, ternyata biasa membicarakan tentang adanya teror hantu di Kampung Lawian. Ternyata masalah keberadaan hantu yang suka menggoda ini bukan hanya di sekitar area jembatan Ulung Pajang, melainkan ada di beberapa titik atau tempat yang ada di Kampung Batik Lawian. Dari gang-gang yang kecil, karena memang di Kampung Batik Lawian ini ada beberapa semacam TPU. Bahkan di lokasi jembatan Ulung ini ada 2 TPU yang masih aktif, yaitu TPU Keramat, TPU Keteng atau Ngenden, dan TPU Sayangan yang kini sudah berubah fungsinya menjadi sekolahan SD Sayangan. Cerita-cerita belakangan ini tentang adanya teror hantu di Kampung Batik Lawian semakin santer, semakin rame. Kalau sebenarnya memang Kampung Batik Lawian ini wajar kalau kampungnya misteri, angker, dan menyeramkan, karena banyak sekali wilayah yang tidak sebesar kampung-kampung pada umumnya, namun ada beberapa TPU yang ada di Kampung Lawian, termasuk Kali Jenes. Kali Jenes ini dulu pernah dipakai untuk perniagaannya beliau Sultan Pajang atau Kasultanan Pajang dengan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkirnya. Mungkin nanti dalam kesempatan lain Liberty Channel akan membuat semacam gambaran video di Kampung Batik Lawian yang belakangan ini rame menjadi pembicaraan orang karena misteri dan keangkerannya. Dari mereka penjual angkringan malam sering diganggu ketika harus pulang mendorong gerobaknya. Untuk sementara waktu demikian singkat laporan dari Liberty Channel tentang Kampung Batik Lawian yang belakangan ini marak diteror hantu.